Halo teman, Galpay 20 juta di Finplus, orang ini tetap santai hidupnya. Ini 4 tipsnya. Nah, video ini saya buat karena kemarin banyak yang komen di kolom komentar yang sudah Galpay di aplikasi Finplus ini, dan dia minta tips agar lebih aman ke depannya. Jadi saya cari-cari berita dan ketemu di Twitter ada orang yang Galpay di aplikasi Finplus sebesar 20 juta rupiah dan dia aman sampai hari ini, sampai detik ini. Jadi dia memberikan tips. Jadi mohon simak video ini sampai habis ya teman. Nah, dia sudah Galpay di aplikasi Finplus ini selama 3 bulan lebih karena dia dapat limit yang sangat amat besar sekali, sekitar 20 juta rupiah, dan dia langsung pinjam di aplikasi Finplus ini. Dan dia sampai hari ini sudah tercatat sekitar 3 bulan tidak bayar tagihan dan aman-aman saja dari penagihan Finplus. Jadi dia makin tipsnya. Yang pertama, teman-teman harus tahu jika Finplus ini aplikasi legal bersertifikasi OJK, jadi akan ada resiko yang harus teman-teman tanggung. Bunga dan denda, debt collector, dan slik OJK itu pasti ada dan mungkin akan menghantui teman-teman. Jadi orang ini mengatakan kalau sudah Galpay di aplikasi Finplus, teman-teman terlebih dahulu harus tahu resikonya. Nah, teman-teman harus paham ini dan untuk ke depan agar tidak takut atau tidak malah berpikiran lebih dalam ini. Dan orang ini mengatakan kalau sudah tahu resikonya ya sudah digalpaykan saja, tidak apa-apa. Nah, itu yang pertama. Untuk yang kedua, orang ini mengatakan jika sudah Galpay ya sudah langsung putuskan komunikasi dengan yang namanya pinjaman online. Copot nomor HP dan ganti nomor HP yang baru, uninstall aplikasi WA atau ganti WA yang baru, dan uninstall aplikasi pinjaman online tersebut. Dan ini bisa dilakukan pada saat teman-teman ingin atau niat untuk Galpay di pinjaman online Finplus ini. Nah, orang ini mengatakan ini ya teman, kenapa kok melakukan ini? Nah, ini dilakukan agar teman-teman tidak terdistraksi otaknya, karena yang namanya sudah Galpay itu pasti akan ditelepon, pasti akan diteror melalui telepon dan WA. Nah, jika dua ini diputus, maka teman-teman akan lebih tentram hidupnya karena tidak ada ancaman-ancaman atau distraksi yang lain. Karena dua akses pintu untuk komunikasi pinjaman online ke teman-teman sudah diputus. Nah, ini bisa menjadikan hidup teman-teman lebih aman, nyaman ke depannya. Itu saran kedua. Untuk saran yang ketiga dari orang ini adalah jika teman-teman sudah Galpay sudah tidak perlu memikirkan terlalu dalam. Nah, jangan pernah memikirkan ini terlalu dalam atau malah frustasi, mulai berpikir yang tidak atau menghalalkan segala cara untuk melunasi tagihan, padahal teman-teman tidak punya uang atau mentok sudah nol saldonya. Nah, teman-teman harus tahu tentang ini. Jika teman-teman sudah mentok nggak punya uang, sudah Galpay saja, tidak perlu memikirkan ini terlalu dalam. Yakinlah ini cuma masalah perdata, bukan pidana. Jadi tidak ada satu delik hukum pun yang akan menyangkut teman-teman. Jadi teman-teman akan lebih aman ke depan. Untuk isu-isu yang beredar di luar sana tentang aplikasi ini bisa memenjarakan teman-teman, bisa menyita aset teman-teman, itu semua hoax, tidak benar ya teman. Perdata cuma perdata, cuma masalah omong saja kalau perdata itu. Jadi umpamanya daya datang, kita cuma menulis surat kesepakatan seperti itu teman. Jadi tidak akan ada delik hukum yang akan menyangkut teman-teman, jadi lebih aman ke depannya. Nah, untuk yang terakhir, orang ini Galpay tetap aman ke depan karena dia fokusnya pada tidak membayar tagihan, tapi dia fokus pada pekerjaan, fokus menaikkan income. Jadi dia tidak pernah fokus menghalalkan segala cara untuk melunasi tagihan. Tadi dia fokus untuk menaikkan income, menaikkan yang namanya value dia. Jadi ke depan kalau dia sudah punya pendapatan yang banyak, sudah punya income yang berlebih, dia akan melunasi tagihan seperti itu teman. Jadi kalau sudah Galpay ya nanti ke depan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kalau punya nominal uang yang besar, dia akan melunasi tagihan. Jadi dia menanamkan mindset itu. Jadi tiap hari dia memotivasi diri untuk lebih bekerja lebih keras dan lebih memacu adrenalin untuk bisa mencari pendapatan yang lebih besar dari hari ke hari. Nah, ini bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi dia. Nah, ujung-ujungnya kalau ekonominya sudah bagus, nanti ke depan akan bisa melunasi semua tagihan pinjaman online. Dan itu bisa dilakukan dan sudah dilakukan orang ini, jadi dia lebih aman ke depannya. Jika teman-teman belum puas dengan video ini, bisa tulis di kolom komentar curhat-curhat tentang masalah pinjaman online agar ke depan teman-teman bisa lega untuk menyalurkan unek-unek teman-teman. Karena kalau pinjaman online ini unek-uneknya tidak disalurkan, maka akan stres sendirian.
dan terkungkung dengan pikiran sendiri yang macam-macam. Nah, itu saja video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.